Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ican Pangestu dengan NIM 191FI03009, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang triase yang ada di rumah sakit, terutama di ruang UGD ya. Nah, kalian pernah tidak melihat garis warna-warni yang ada di lantainya? Nah, garis warna-warni ini persis seperti yang ada di lampu merah ya, dan artinya secara harfiah kurang lebih sama. Garis yang berwarna-warni ini disebut dengan triase, diambil dari kata bahasa Perancis yaitu trier, yang artinya adalah memisahkan dan memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Ingat kan tadi saya pernah bilang kalau misalnya garis warna-warni ini dia memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah warna hijau. Garis warna hijau ini diperuntukkan bagi pasien yang memiliki tingkat kegawat daruratan paling rendah. Contohnya, pasien yang datang dengan keluhan batuk, pasien dengan keluhan pilek, pusing, demam, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah warna kuning. Garis berwarna kuning ini diperuntukkan bagi pasien yang tingkat kegawat daruratan menengah. Contohnya, pasien yang datang dengan serangan asma akut atau misalnya dia fraktur atau patah tulang, atau yang datang dengan kejang demam pada anak. Biasanya kita letakkan pasien di area ini karena area ini dekat dengan nurse station, sehingga bisa lebih mudah untuk dikontrol jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, kita lebih cepat menanganinya. Lalu yang ketiga adalah warna merah. Area ini disebut dengan resusitasi. Biasanya diperuntukkan bagi pasien yang memiliki tingkat kegawat daruratan yang paling tinggi. Contohnya, pasien dengan serangan jantung ataupun pasien stroke, kita akan letakkan di area resusitasi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah warna hitam. Jadi, garis ini diperuntukkan bagi pasien yang datang ke IGD yang sudah meninggal. Nah, pasien-pasien ini biasanya setelah diperuntukkan bagi garis yang hitam, akan kita kirim ke ruangan khusus yang ada di rumah sakit. Untuk kondisi pasien yang lain, misalnya dia kecelakaan, banyak darahnya, bersimbah darah di mana-mana, kita nggak akan taruh di 3 warna tadi ya teman-teman, tapi kita akan taruh di ruangan. Ini adalah ruang tindakan, jadi dari luar pasien dengan kondisi yang tadi sudah saya katakan tidak akan langsung terekspos dan langsung akan ditangani di sini. Nah, IGD itu nggak seserem itu ya teman-teman, yang seperti ada di TV. Begitulah yang ada di ruangan IGD. Terima kasih. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis triase ya teman-teman. Jadi, jenis-jenis triase itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu start, yang biasa dikenal dengan istilah warna-warna, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Kemudian yang kedua yaitu ada Emergency Severity Index atau ESI. Lalu yang ketiga yaitu The Canadian Triage and Activity Scale atau CTAS. Dan yang keempat yaitu Triase Inggris atau Manchester Triage Scale atau MTS. Dan yang terakhir yaitu ATS, Australian Triage Scale. Apa sih itu ATS? Nah, jadi ATS adalah algoritma triase gawat darurat yang terdiri dari 5 tingkat yang terus dikembangkan di Australia berdasarkan tingkatannya. ATS dibagi menjadi 5. Ada ATS 1 dengan tipe resusitasi, kemudian ATS 2 dengan tipe emergensi, kemudian ATS 3 dengan tipe urgensi, lalu ATS 4 dengan tipe urgensi minor, dan yang terakhir ATS 5 dengan tipe tidak emergensi. Jika dilihat dari waktu tunggunya atau waktu penundaannya, ATS 1 hanya kurang dari 5 menit, dan ATS 2 10 menit, ATS 3 selama 30 menit, ATS 4 selama 60 menit, dan ATS 5 120 menit atau 2 jam. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan triase dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan saya praktikkan bagaimana sih pengaplikasian triase yang ada di ruangan IGD. Nah, sebelum itu, jadi di sini terdapat kasus yaitu berupa seorang laki-laki berumur 40 tahun datang ke RSUD Ahmad Yani pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan keluhan sesak dan batuk berdahak yang lebih berat ketika bangun sejak 3 bulan yang lalu. Pasien berkata, jika sesak akan timbul jika melakukan aktivitas dan reda jika istirahat. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 130/90 mm air raksa. Frekuensi napas 32 kali per menit, terdapat rongki dan udem pada ekstremitas bawah. Pemeriksaan fototoraks didapatkan adanya cairan dalam paru.
Baiklah teman-teman, simak video yang berikut ini. Happy watching. Baiklah semuanya, langsung saja saya akan mempraktekannya bagaimana pengaplikasian triase yang ada di ruangan IGD. Langsung saja. Jadi terdapat pasien datang dengan penyakit gagal jantung. Maka termasuk triase warna merah dengan kategori ATS 1. Oke, Pak. Langsung saja saya akan mengantarkannya ke ATS 1. Setelah pasien diantarkan ke ATS nomor 1, pada pasien dengan gagal jantung sebaiknya dilakukan pemasangan EKG untuk memeriksa kondisi jantung. Kemudian mengatur posisi pasien supine atau terlentang. Selanjutnya kita persiapkan alat yang berupa mesin EKG, kabel untuk sumber listrik, kabel untuk bumi ground, kabel elektroda ekstremitas dan dada, pelat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, balon penghisap elektroda dada, jeli, kertas tisu, kapas alkohol, kertas EKG, spidol atau pulpen. Setelah itu kita cuci tangan dengan 6 langkah. Yang selanjutnya verifikasi kembali instruksi dokter. Setelah itu menjelaskan tujuan pemasangan EKG. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemasangan EKG untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Lalu selanjutnya persiapan pasien tenang, tidak menggunakan benda logam di tubuh. Apabila terdapat benda logam, kita lepaskan. Yang selanjutnya rakit kabel EKG dan colokan ke arus listrik. Yang selanjutnya posisi pasien terlentang dengan tenang, tangan dan kaki tidak saling bersentuhan. Lalu bersihkan dada, kedua pergelangan tangan dan kaki dengan kapas alkohol. Selanjutnya berikan jeli di 4 elektroda ekstremitas tangan dan kaki. Yang selanjutnya pasang ke 4 elektroda ekstremitas, tangan kanan berwarna merah, tangan kiri berwarna kuning, kaki kiri berwarna hijau, dan kaki kanan berwarna hitam. Lalu daerah dada diberi jeli sesuai dengan lokasi elektroda V1 sampai dengan V6. Pasang elektroda dada dengan menekan karet penghisap. Pertama, V1 dipasang di garis parasternal kanan sejajar dengan ICS 4 berwarna merah. Lalu V2 di garis parasternal kiri sejajar dengan ICS 4 berwarna kuning. V3 di antara V2 dan V4 berwarna hijau. V4 di garis mid clavicula kiri sejajar ICS 5 berwarna coklat. V5 di garis aksila anterior kiri sejajar ICS 5 berwarna hitam. V6 di garis mid aksila kiri sejajar ICS 5 berwarna ungu. Lalu selanjutnya hidupkan power EKG buat kalibrasi. Yang selanjutnya rekam setiap lead 3-4 bit gelombang. Lalu lakukan kalibrasi setelah selesai perekaman. Selanjutnya semua elektroda dilepas dan jeli dibersihkan dari tubuh pasien. Beritahu pasien bahwa perekaman sudah selesai dan matikan mesin EKG. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan pemasangan EKG. Lalu dokumentasi, tulis pada hasil perekaman nama, umur, jenis, kelamin, jam, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, nama masing-masing lead. Atur pasien dan rapikan alat. Selanjutnya penampilan tenang dan komunikasi terapeutik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Iya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai situ dulu penjelasan dan pengaplikasian triase yang ada di ruangan IGD. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. See you next video and enjoy with my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.